Oke, selamat malam, Bapak Ibu dosen. Saya Rudi dari kelompok 2 ingin membahas dari hasil paper saya, strategi bisnis RS Mitra Keluarga. Nah, ini kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah, industri rumah sakit tumbuh pesat seiring meningkatnya kesadaran dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Persaingan semakin ketat antara rumah sakit swasta besar, baik Siloam, Hermina, Mayapada, IMC. Nah, tantangannya perubahan regulasi, ekspektasi pelanggan, dan disrupsi digital. Rumah sakit Mitra Keluarga telah memiliki lebih dari 30 cabang di Jawa dan Bali, berbasis integrasi horizontal dan pentingnya strategi bisnis adaptif untuk mempertahankan keunggulan. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana posisi strategis rumah sakit mitra keluarga dalam industri layanan kesehatan Indonesia saat ini. Lalu yang kedua, faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan bisnis RSMK. Yang ketiga, strategi bisnis apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat posisi kompetitif RSMK dalam 3 tahun ke depan. Kita masuk ke tujuan dan keterbatasan penelitian. Tujuan penelitiannya membuat strategi bisnis rumah sakit mitra keluarga berdasarkan hasil analisis lingkungan makro, analisis industri, dan analisis lingkungan internal rumah sakit mitra keluarga. Keterbatasan penelitiannya menggunakan data sekunder. Yang pertama dari laporan tahunan, situs resmi, dan ada juga literatur. Fokusnya pada aspek strategis manajemen, bukan aspek medis teknis. Nah, analisisnya dibatasi pada periode 2022 hingga 2024. Kita masuk ke bab 2 landasan teori. Eh, Sedikit mengenai pengertian manajemen strategis, definisi menurut Pierce dan Robinson 2013, manajemen strategis adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Aplikasi dalam rumah sakit mitra keluarga, dalam konteks RS mitra keluarga, manajemen strategis membantu merespon dinamika regulasi kesehatan, perkembangan teknologi medis, dan peningkatan ekspektasi daripada pasien. Kita masuk ke peran visi dan misi. Visi menurut Kotler dan Keller, pandangan jangka panjang yang ingin dicapai organisasi. Lalu misi menurut Pierce dan Robinson, pernyataan abadi yang membedakan organisasi dari pesaing. Komponen misi menurut Fred David 2017, pelanggan, produk layanan, pasar, terus juga teknologi, pertumbuhan dan profitabilitas, dan juga filosofi, konsep diri, citra publik, dan juga karyawan. RS Mitra Keluarga itu memiliki visi, itu menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan, dan juga misinya memberikan pelayanan penuh kasih sayang dan juga terpercaya, berfokus juga kepada pelanggan. Kita masuk ke analisis lingkungan eksternal. Ini analisis Pestel. Tujuannya menurut David 2017 mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi strategi rumah sakit. Nah, ini ada Pestel dari RS Mitra Keluarga, ada politik ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Politiknya adalah regulasi BPJS, akreditasi rumah sakit. Lalu ekonominya ada inflasi medis, daya beli pasien, dan juga sosial. Nah, itu ada gaya hidup sehat, permintaan layanan premium. Nah, teknologinya telemedicine, rekam medis elektronik. Nah, terus ada lingkungan itu adalah limbah medis, efisiensi energi, dan legal. Legalnya itu adalah UU Kesehatan, regulasi tenaga, dan juga regulasi tenaga medis. Kita masuk ke analisis industri Porter Five Forces. Tujuannya mengukur daya saing industri rumah sakit. Kekuatan persaingan RS Mitra Keluarga, persaingannya apa? Banyak rumah sakit swasta seperti Siloam, Hermina, Mayapada, IMC. Nah, terus ancaman pendatang barunya, modal dan regulasi menjadi hambatan. Daya tawar pembelinya, pasien menuntut harga dan kualitas. Dan juga daya tawar pemasok, ketergantungan pada alat medis dan juga obat. Terus substitusi telemedicine, klinik mandiri, pengobatan alternatif. Nah, ini berikutnya analisis internal dan keunggulan bersaing. Analisis internalnya menurut analisis Frio meliputi pemasaran, keuangan, operasional, SDM, dan teknologi.
Berikutnya kekuatan RS Mitra Keluarga adalah brandnya kuat, digitalisasi dan juga layanannya unggulan. Kelemahannya apa? Kelemahannya antreannya panjang, beban operasionalnya juga tinggi. Nah, strategi generik dari Porter, RS Mitra Keluarga menggunakan differentiation dan focus based value, fokus pada pelayanan berkualitas dan pelanggan pasien untuk segmen menengah ke atas. Terus kita masuk ke analisis industri, ini dari Porter Five Forces. Tujuannya mengukur daya saing industri rumah sakit. Kekuatan persaingan RS Mitra Keluarga ada persaingannya adalah banyak RS swasta seperti Silom dan Hermina. Nah, berikutnya kita adalah masuk ke bab tiganya, metodologi penelitian, challenge dan solutions. Nah, ini kita masuk ke jenis penelitiannya, pendekatan deskriptif dan kualitatif dengan dukungan kuantitatif. Fokusnya memahami lingkungan internal dan RSMK dan merumuskan strategi dalam konteks industri kesehatan. Nah, sumber datanya data sekunder, laporan tahunan RSMK, situs resmi dari mitrakeluarga.com, media bisnis ada kata data, kontan, terus literatur akademiknya menurut ahli kayak Fred David, Komplan, dan Norton. Terus juga rentang waktunya datanya itu dari 3 tahun terakhir 2022 hingga 2024. Nah, teknik pengolahan datanya menggunakan alat analisis strategis, analisis internalnya, fungsional, Frio, matriks evaluatifnya ada IV, FV, CPM, terus formulasi strateginya, SWOT, ada IE matrix, QSPM, terus implementasi ada balance scorecard atau yang biasa disebut BSC. Validitas dan reliabilitas, validitasnya triangulasi sumber dari kanal terpercaya, reliabilitasnya mengacu pada kerangka strategi terpuji dalam literatur akademik. Kita masuk ke bab 4, gambaran umum dari perusahaan mitra keluarga. Nah, profilnya PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA. Didirikan tahun 1989 dan IPO pada tahun 2015. Saat ini mengelola 30 rumah sakit, 21 rumah sakit mitra keluarga, dan 9 ex Kasih Group. Tersebar di Pulau Jawa dan Bali, fokusnya pada layanan rumah sakit umum dengan cakupan lengkap. Ada rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, laboratorium, farmasi, hingga layanan spesialis. Nah, bisnis inti dan segmentasi pasarnya melayani 3 segmen, pasien pribadi asuransi, klien korporat, dan juga peserta JKN atau BPJS. Pendapatan terbesar berasal dari penjualan obat dan alat kesehatan 45% dan diikuti oleh jasa penunjang medis 21%. Visi dan misinya seperti sama juga seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ini kita masuk ke implementasi nyatanya, aplikasi Altea Care, kemitraan digital Telkom Sigma, dan ekspansi segmen JKN. Proposisi nilainya, layanan premium berkualitas tinggi melalui dokter ahli dan fasilitas yang modern, pengalaman pasien yang unggul dengan digitalisasi, kenyamanan, dan transparansinya. Poin berikutnya adalah layanan digital Altea Care yang dikembangkan, telekonsultasi, pemesanan obat, edukasi kesehatan. Nah, berikutnya ada segmentasi inklusif, mitra keluarga untuk segmen swasta. Kasih grup itu untuk peserta JKN atau BPJS. Kinerja perusahaan saat ini pendapatan 2,45 triliun untuk semester 1 2024 naik 19,7%. Laba bersihnya ada 600 miliar naik 32,5%. Sempat fluktuatif akibat biaya dari ekspansi. Lalu pasien rawat jalan naik 5%. Pasien untuk rawat inapnya naik 2%. Margin EBITDA-nya meningkat 37,7% pada kuartal 3 2024. Dan juga digitalisasi memperkuat efisiensi dan pelayanan dari jarak jauh. Nah, kita masuk ke bab 5, isu strategik eksternal. Di sini definisi industri dan rantai nilai industri. RSMK bagian dari industri layanan kesehatan swasta. Fokusnya pelayanan medis profesional dan kepuasan pasien.
analisis eksternal, identifikasi peluang dan antisipasi ancaman dari baik skala mikro maupun makro. Rantai nilai industri, unit analisisnya rumah sakit, pasiennya itu pusat pencipta nilai. Terus setiap aktivitas menciptakan nilai menciptakan nilainya apa? Kenyamanan, kecepatan, keselamatan, dan hasil klinis. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ada aktivitas utama rantai nilainya, ada pendaftaran dan sistem antrean digital, lalu pelayanan medis itu meliputi dokter, lab, radiologi, dan tindakan, terus ada juga rawat jalan atau rawat inap, discharge dan edukasi pasien, dan juga tindak lanjut dan customer care. Aktivitas pendukung rantai nilai, manajemen SD medis, teknologi medis dan SIMRS, terus ada logistik alat dan obat, dan terakhir administrasi keuangan, klaim dan pelaporan. Nah, ini kita masuk ke peluang dan ancaman bahasa analisis Vestel. Di sini ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Politiknya, faktornya, pemerintah meningkatkan anggaran sektor kesehatan dan mendorong kerjasama dengan swasta, opportunitiesnya, emerge-nya, peluang, ekspansi layanan, dan kemitraan strategis dengan pemerintah, facing development-nya, ketergantungan pada kebijakan pemerintah, dan potensi perubahan daripada regulasi. Ekonomiksnya, inflasi dan fluktuasi daya beli masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah. Nah, opportunity-nya apa? Meningkatkan permintaan layanan kesehatan premium dan asuransi kesehatan. Lalu trade-nya, kenaikan biaya operasional dan resiko penurunan kunjungan pasien umum. Sosialnya apa? Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Terus peluangnya untuk mengembangkan layanan promotif dan preventif seperti medical check-up rutin. Nah, terus treatnya ekspektasi pelayan lebih tinggi dan ulasan negatif di media sosial. Teknologinya adopsi adopsi telemedicine, ada di faktornya ada adopsi telemedicine, rekam medis digital dan AI diagnostik. Lalu opportunitiesnya peningkatan efisiensi layanan dan jangkauan pasien lebih luas melalui teknologi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk peluang ancaman berdasarkan analisis Pestel. Nah, ini kita masuk ke daya tarik industrinya, perbandingan rumah sakit, mitra keluarga dengan kompetitor. Bisa dilihat mitra keluarga di tabel. Memiliki jumlah cabang 27, fokus layanan umum dan spesialis. Dia juga menerima BPJS, terus digitalisasi layanannya ada telemed, ada medical records, dan terakreditasi oleh KARS dan Paripurna. Kita masuk ke analisis industri makro, Five Forces, Porter Five Forces. Nah, di sini total skor 2,00 menunjukkan bahwa daya tarik industri rumah sakit bagi pemain seperti rumah sakit mitra keluarga berada pada tingkat sedang ke rendah. Hal ini disebabkan oleh tekanan persaingan yang tinggi, kekuatan tawar pembeli yang meningkat, serta ancaman substitusi digital. Nah, critical success faktornya dari RSMK, kualitas layanan medis, aksesibilitas jaringan layanan, teknologi medis dan digital, terus citra merek dari brand image ini, dari rumah sakitnya, terus kepercayaan dan loyalitas daripada pasien, serta integrasi sistem digital dan operasional. Nah, ini kita masukkan ke konsolidasi isu strategik eksternal dengan matriks EV. Skor total dari opportunity and trade. Nah, itu ada 2,76 menunjukkan bahwa rumah sakit mitra keluarga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam respon faktor eksternal, khususnya peluang dari sisi regulasi, teknologi, dan tren masyarakat. Namun, ancaman dari persaingan dan substitusi layanan berbasis digital perlu menjadi perhatian dan strategis utama. Kita masuk ke bab 6 isu statistik internal. Nah, ini adalah analisis persaingan CPM. Tujuannya perbandingan rumah sakit mitra keluarga dengan Siloam dan Hermina berdasarkan faktor kunci sukses, reputasi, kualitas, aksesibilitas, teknologi, harga, dan kepuasan pasien. Hasil skor RSMK 3,55, Siloam 3,90, Hermina 3,10. RSMK unggul di reputasi dan kualitas, tetapi tertinggal di aksesibilitas dan teknologi.
Kita masuk ke analisis fungsional, kekuatannya, pemasaran reputasi merek kuat, program pelayanan efektif, loyalitas efektif. Lalu operasi, standar pelayanannya tinggi karena sudah diakreditasi juga oleh CARS, terus keuangannya pendapatannya stabil. Nah, kelemahannya apa? Pemasaran. Promosi digital yang kurang agresif. Lalu operasi atau operasional, kapasitas tempat tidur yang sangat terbatas. Nggak ada, dan juga SDM itu kekurangan spesialis. Kita masuk ke rantai analisis, analisis rantai nilai, sorry. Kekuatannya, operasi efisien, layanan berfokus pada kepuasan pasien, infrastrukturnya juga terintegrasi. Nah, terus kelemahannya apa? Ketergantungan pemasok, digitalisasi terbatas di logistik keluar, dan pemasaran. Nah, ini adalah analisis Frio. Keunggulan kompetitif, sistem manajemen operasional berharga, langka, sulit ditiru, terorganisasi. Lalu keunggulan sementaranya reputasi merek dan juga jaringan rumah sakit. Nah, terus ada juga yang terakhir ada paritas kompetitifnya, tenaga medis dan teknologi telemedicine. Nah, konsolidasi dari matriks IV-nya, dari internalnya, matriks IV mengevaluasi faktor strategis internal rumah sakit mitra keluarga dengan skor total 3,01, menunjukkan kemampuan internal yang cukup baik. Kekuatan utama yang meliputi reputasi merek kuat dengan skor 0,40 itu cukup baik. Jadi sehingga IV-nya ini internalnya ini cukup baik. Oke, kita lanjut ke bab 7 formasi strategi bisnis. Nah, ini sasaran strategiknya 3 tahun mendatang meningkatkan indeks kepuasan pasien minimal 10% dalam 3 tahun. Terus menurunkan waktu tunggu layanan IGD menjadi kurang dari 30 menit, menambah layanan digital dan unggulan, jantung, kanker, ibu dan anak setiap tahunnya. Terus membuka 2 sampai 3 cabang baru di kota sekunder yang potensial. Dan terakhir ada meningkatkan pengguna aktif aplikasi Altea Care sebanyak 50%. Nah, ini keunggulan bersaing daripada perusahaannya, strategi generik, nah itu differentiation dan focus based value. Nah, rumah sakit berfokus pada pengalaman pasien yang unggul atau customer oriented, digitalisasi layanan melalui Altea Care, IMR, Telkom Sigma, dan juga layanan spesialis unggulan, heart cancer, mother and child. Berikutnya ada jaringan luas, termasuk segmen JKN dari akuisisi Kasih Group. Nah, ini adalah alternatif strategi dari matriks IE-nya. Internal dan eksternal. Isi gambarnya ini skor EV-nya 2,76 dan skor IV-nya 3,01 masuk ke kuadran 4 grow dan build. Analisis alternatif strateginya penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Nah, ini adalah alternatif strategi dari matriks TOS. Nah, isi dari inti gambar dari tabel ini ya. SO strateginya kembangkan layanan unggulan berbasis teknologi, WO strateginya optimalisasi SDM dan TI untuk efisiensi, ST-nya strategi memperkuat diferensiasi melalui pengalaman pasien, terus WT strateginya digitalisasi sistem operasional untuk efisiensi. Nah, ini adalah tabel QSPM dari RS Mitra Keluarga, di mana sudah dari SWOT-nya juga. Nah, skor tasnya itu yang paling tinggi itu dari nah ini skor paling tinggi itu dari pengembangan pasar yaitu 4,0,6 tertinggi dan diikuti oleh dari penetrasi pasar 4,01 dan diversifikasi terkait 1,67. Nah, strategi dipilih berdasarkan kombinasi analisis SWOT, IE, dan TOS. Strategi dengan skor tinggi menunjukkan daya tarik paling sesuai dan dijalankan. Nah, ini kita masuk ke bab 8, peta strateginya. Nah, ini bisa dilihat dari learning dan growth-nya, kompetensi digital naik ke layanan hybrid, nah budaya inovasi, kesiapan ekspansi naik ke ekspansi RS dan standarisasi operasional lintas cabang. Nah, dari sini layanan hybrid itu naik ke efisiensi operasional per layanan. Jadi karena layanan hybrid ini ada, jadi efisiensi operasional layanan itu eh, bisa terbantukan sehingga itu meningkatkan labanya juga daripada rumah sakit mitra keluarga gitu.
Nah, ini adalah dari table balance scorecard dari RSMK. Ada finansialnya, meningkatkan pendapatan dari wilayah baru, kanal digital, misalnya pertumbuhan pendapatan Altaker dan RS baru, targetnya 10-12% per tahun, dihasilkan oleh ekspansi dan hybrid model. Nah, kurang lebih seperti ini ada customer dan juga internal proses, ada internal proses juga dan learning growth. Nah, kurang lebih seperti itu paper yang dikerjakan oleh kelompok 2 dan juga ada saya. Kiranya ada kurang ataupun salah dalam kata, mohon maaf. Terima kasih.